warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ibu Direktur sudah ganti yang Pak Biro tripod OPK yang terhormati, para dekan, para hadir yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengikuti acara serah terima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional atau pendidik PNS dan PNS. Mudah-mudahan acara ini membawa rahmat, hikmat, kemajuan bagi lembaga ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengulang-ulang, saya hitung sudah 1071 kali bahwa prioritas program kita ada 4. Yang pertama adalah percepatan kenaikan guru besar, kedua percepatan penyelesaian studi S3 bagi dosen, yang ketiga percepatan kenaikan pangkat, yang keempat peningkatan penguasaan bahasa asing. Keempat ini harus jalan dan lebih daripada yang kita perjuangkan. Alhamdulillah saya tadi tanya Pak Ali sudah 4C, tapi sekarang sudah mengajukan isu besar. Pak Saiful ini 4C, tapi 4C-nya sudah lama ya, sudah lama. Pak Zubair ini juga sudah 4C ya. 4 apa? F. Jadi teman-teman ini karena ini menjadi program, karena itu hak, ya, hak yang bisa Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu tidak ambil. Tetapi kalau Bapak Ibu ambil, itu manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian dan bermanfaat bagi lembaga. Kalau tidak diambil, merugikan ibu bapak sekalian dan juga merugikan lembaga. Jadi dosanya 2, dosa berbagi. Karena itu dalam konteks ini saya bersyukur bahwa sekarang ini teman-teman bergairah untuk naik pangkat. Implikasi dari kenaikan pangkat ini yang pertama, hidup itu jadi gairah, terutama masih ada yang dituju. Kalau sudah tidak naik pangkat itu seperti sudah menunggu kaplingan 2 kali 1. Sama si mentok gitu. Saya terkesan dengan misalnya Pak Muslimin itu cerita, mudah-mudahan sungguhan. Pak Rektor terima kasih, saya itu udah 4C. Saya pikir saya itu udah agak mikir naik pangkat lagi, sudah pol-polan 4C, dan itu sudah melampaui luar biasa. Tapi begitu Pak Rektor WA saya jam 2, jam 3 malam, kemudian saya balik lagi. Mudah-mudahan nggak segera punya anak ya. Jam 2, jam 3 dari bangkit itu positif. Nah, akhirnya beliau semangat lagi untuk mengajukan guru besar. Saya bilang kalau Pak Kiai Muslimin mengajukan guru besar itu menguntungkan diri dan juga menguntungkan lembaga. Coba kalau misalnya Bapak Ibu sekalian 3 bis semua, itu kalau nggak salah panjangnya umur berapa? 60 atau 68? Ya, nggak sampai 60 atau nggak sampai 65. Saya ingat betul Kiai Masuki dulu itu 3 bis, itu umur 50 sekian udah
Mansur. Sekarang ini dengan kesempatan ini Bapak Ibu sekalian gunakan semaksimal mungkin dan hidup ke depan itu lebih sederhana. Misalnya begini, kalau dulu orang ditanya siapakah orang alim itu? Orang alim adalah orang yang menguasai hitam kuning, misalnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Izzar, macam-macam. Yang menguasai bahasa yang banyak seperti Soekarno, misalnya Agus Salim, Usman Mansur. Ya, Usman Mansur itu menguasai 7 atau 8 bahasa. Makanya saya letakkan di Maniora itu biar menyinggung orang Maniora. Mana dekannya? Dia tidak pernah kuliah, dia itu tentara tetapi menguasai bahasa aslinya luar biasa. Jadi dulu orang alim, orang pintar itu sulit. Sekarang orang pintar itu mudah. Orang pintar adalah orang yang mampu menulis karya tulis yang dimuat di jurnal terindeks Scopus. Jadi mungkin baru sarjana S1 yang bisa jadi orang pintar, orang alim. Kalau orang-orang yang menulis di Scopus ini, wah ini orang alim, ulama ini. Ulama. Asnawi itu termasuk ulama karena karya Scopusnya banyak. Ulama. Saiful ini ulama. Jadi mudah. Jadi kenaikan pangkat juga mudah. Apa paling yang kalau ke-4 C itu apa yang perlu? Sintak 2 kan kita punya di sini. Nah, itu digunakan mudah sekali. Maka tolong yang masih 4A itu segera naik. Ini Mas Fahim itu katanya mau naik ke berapa Mas Fahim? Ke 4A. Segera jangan ajukan ke 4D atau 4D. Sintak 2 kita punya 7 ya. Punya 7 itu mudah, itu dimanfaatkan. Nah ya, kita punya 7 kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, lembaga ini juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian kalau naik pangkat. Bu Evika itu kayaknya sudah wajib guru besar. Ya. Guru besar itu meskipun tidak berefek pada kenaikan dari ukuran badan, tapi ya ini ke-4 E ya? 4C. 4C? Ya. Jangan ke 4C, saya belum. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dengan kenaikan pangkat itu juga akan membawa efek kepada rasa memiliki terhadap lembaga ini. Kita harus menunjukkan kiprah kita untuk kepentingan kemajuan lembaga ini. Jadi yang 4C jangan sama dengan yang 3A. Dari pengabdiannya harus banyak. Makanya dari dalam perguruan tinggi itu sebenarnya sangat bagus ya. Ada kemampuan untuk melaksanakan dharma pendidikan, tapi harus diimbangi dengan penelitian, tapi diimplementasikan dalam bentuk pengabdian. Jadi kalau Pak Dr. Prof. Ali ini 4C, pengabdian harus lebih banyak. Banyak. Dalam konteks yang terstruktur, sebagaimana yang didesain, jadi pedoman bagi lembaga. Jadi bisa memberikan bimbingan terkait dengan proses pembelajaran atau penelitian yang bagus di sekolah-sekolah, di masyarakat dan sebagainya. Kalau perlu tetangga-tetangga itu diajari penelitian, diajak ikutan semua. Jadi ini saya gambarkan bahwa
kenaikan pangkat itu harus punya implikasi terhadap kenaikan pengabdian kita terhadap lembaga maupun masyarakat. Nah, ini harus betul-betul. Yang ketiga, jangan lupa bahwa lembaga kita ini punya visi misi. Visi misi inilah yang menjadi pegangan kita untuk berkiprah di lembaga. Misalnya visi kita itu terwujudnya pendidikan tinggi integratif. Lembaga pendidikan tinggi integratif itu integrasi antara sistem pendidikan perguruan tinggi dan pesantren. Nah, saya terus terang, saya masih gagal jadi rektor 3 tahun untuk ini. Mungkin dari sisi keilmuan sudah, tetapi dari sisi sikap perilaku etis kita, terutama mahasiswa, belum. Jadi seingat saya di pesantren itu nggak ada demo. Seingat saya nggak ada santri demo pada kiai. Kiainya itu poligami berapapun nggak ada yang demo. Malah itu. Nah di sini saya masih belum berubah rasa. Saya gagal mungkin ya. Saya mengeluh ke Pak Mahfud Saudara, Pak, saya ini gagal. Karena apa? Ternyata saya lihat kalau sudah panen UKT itu bahasa teman-teman mahasiswa itu waduh, wah ini nggak betul-betul saya nggak berhasil. Jadi nggak etis gitu ya. Tapi ini yang dimaksud mengintegrasikan lembaga pendidikan tinggi dengan pesantren itu mungkin hanya tempatnya lembaganya, tapi kode etik ya, ini belum terwujud. Maka seharusnya kita juga Bapak Ibu sekalian ini punya tanggung jawab sama-sama dengan saya untuk wujudkan ini. Bagaimana mengkonstruk sebuah lembaga pendidikan yang visinya mengintegrasikan pesantren dan lembaga pendidikan ini bisa terwujud. Dan mahasiswa terhadap posisinya juga harus tawadhu, tanggung jawabnya dan sebagainya. Jadi betul-betul ini. Atau mungkin nggak ada kiainya ya. Mungkin kalau misalnya rektornya ini kiai itu mungkin tidak. Saya ini sudah lama jadi kiai tapi belum diterima. Saya sudah beli buku tahlil, istighosah, sudah saya hafalkan, tapi belum ada yang panggil kiai. Atau mungkin nanti terakhir sebelum saya lengser saya SK sendiri. Kiai Haji Abdul Aziz. Romo, katanya nggak boleh. Nah, ini saya pesan betul bagaimana kita punya tanggung jawab mewujudkan visi ini. Jadi visi ini harus wujud. Jangan hanya sekedar menjadi tempat intellectual exercise, hanya menjadi tempat untuk berlatih intelektual. Kalau itu iya sama dengan ini Islamologi di sini. Itu kalau di pesantren bukan menjadi tempat Islamologi, bukan hanya studi keislaman, tapi di pesantren itu justru menjadi tempat studi keislaman, tapi sekaligus bagaimana menerapkan ajaran itu dalam kehidupan pesantren. Nah ini yang saya gagal. Saya terus terang saya merasa gagal itu. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, yang kenaikan pangkat itu harus terlibat betul. Dan ini kalau nggak terlibat itu dosa betul, dosa minal kabair. Karena apa? Karena kita sudah menetapkan visi untuk integrasi itu. Perilaku kehidupan keseharian kita seperti pesantren. Tetap kritis tapi mungkin etis. Kritis tapi etis itu gimana ya? Caranya orang boleh bertanya, boleh ini, tapi caranya mungkin harus dengan yang sangat ya dengan akhlak. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Yang kedua memadukan sains dan Islam. Jadi ya meskipun ini sebetulnya konsep berdasar konsep Islam nggak benar. Karena apa?
memandukan Sains dan Islam itu seolah-olah Islam itu tidak mengandung ajaran yang integratif. Padahal Islam sejak awal justru integrasi. Iqra itu literasi, Iqra itu menjadi media untuk orang berilmu. Nah, ini berarti sebenarnya justru Islam itu mengajarkan hal yang sangat mengapresiasi terhadap pengetahuan. Maksudnya Islam itu harus pintar. Bismillahirrahmanirrahim itu transendensi. Tadi literasi, transendensi. Literasi tidak boleh dilepas begitu saja, tapi harus dikaitkan dengan Tuhan. Transendensi. Allah dikholak, zat yang telah menjadikan ini menjadi contoh berarti kreasi. Jadi literasi, transendensi dan kreasi. Nah, ini di visi kita ini sebetulnya bukan sesuatu yang menganggap bahwa Islam tidak mengakomodir terhadap sains teknologi seni, bukan, tetapi untuk menguatkan, karena dalam historisnya pernah Islam dan sains itu terpisah. Nah, ini harus kita teguhkan itu dalam arti meneguhkan kembali jati diri yang sebenarnya Islam itu jadi memadukan sains dan Islam. Yang ketiga intinya adalah bereputasi internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian juga punya kewajiban bagaimana mengusahakan agar UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi lembaga yang bereputasi internasional. Jadi visi kita itu luar biasa. Jadi mengakomodir integrasi antara lembaga pendidikan tinggi dan pesantren kembali kepada jati dirinya sendiri, yaitu integrasi sains dan Islam. Yang ketiga reputasi internasional. Oleh karena itu ini harus dipercepat, kenaikan pangkat dipercepat, guru besar juga dipercepat, ya. Penguasaan bahasa asing juga dipercepat. Banyak pusat pengembangan bahasa itu saya tugasi untuk mentraining tenaga kependidikan kita untuk menguasai bahasa Arab atau Inggris, minimal untuk ngomong. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya Pak Samsudin, saya tanya Pak Samsudin, naik pangkat apa ini? Keempat, berarti lektor kepala. Karena ini punya potensi bahasa Inggrisnya luar biasa, segera saya mengajukan ke guru besar. Jadi nggak usah sungkan ke Bu Dekan, biar aja Bu Dekan kan sudah punyai, nggak usah puasa kan. Punyai itu kan amplopnya banyak. Ya, saya punya punyai, nggak ada. Kalau Pak Samsudin kan bukan kiai, siapa yang ngasih amplop? Punyai guru besar. Tapi nanti cucunya begini, nek ini punya kok gak guru besar, sudah punya gak guru besar, kan malu, jadi guru besar juga. Jadi saya ulangi, ini harus dipercepat. Ini hak Bapak Ibu sekalian, kenaikan pangkat ini dan percepatan guru besar. Ini betul-betul saya tekankan. Nah, teman-teman juga yang belum doktor, dosen atau yang lainnya, dosen, ini harus cepat mengambil program doktor dan jangan terlalu jauh-jauh. Ada yang mau masuk dokter itu mudah sekali, jangan jauh-jauh. Dokter Sumbersari dengan dokter Amerika mau doain. Iya. Apa? Pasca kita itu apa namanya? Alapannya? Nah, dokter Arengareng dengan dokter mana? Malaysia sama. Oh ini pinter itu berarti nggak bodoh kan? Tidak, ini percepatannya. Apalagi sekarang ini apa ya? Semuanya mudah. Mau penelitian dengan aplikasi tertentu, dengan kuantitatif kita bisa. Kalau zaman kita dulu kan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul ini disyukuri kenaikan pangkat ini, tapi juga segera disiapkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kalau yang memungkinkan untuk guru besar, segera guru besar, yang belum doktor segera doktor, dan kuasai bahasa ya
yang backgroundnya mungkin bukan background dari UIN dan STAIN yang tidak banyak mengenal bahasa Arab, belajar aja bahasa Arab, mudah. Ustadz Halimi itu mudah ya bahasa Arab ya, kata Halimi ya. Kita itu sudah biasa berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan kita komunikasi dengan bahasa Arab itu bukan main-main loh, dengan yang punya bahasa. Coba kita dengan sholat itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, meskipun nggak dijawab ya, tapi kita komunikasi mudah. Meskipun saya tidak menguasai banyak bahasa, tapi menurut saya bahasa Arab, bahasa Inggris itu mudah sekali. Saya heran juga bahasa Inggris kenapa kok sampai kuliah di Australia macam-macam. Itu kalah dengan anak-anak TK di Australia sejak kecil sudah bisa bahasa. Ini kira-kira yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa terus terus mengabdi dan mari bersama-sama memajukan UIN ini. Jangan sampai lupa bahwa kewajiban kita semua, seperti yang saya sampaikan, saya merasa gagal tadi ya. Ini integrasi antara pendidikan tinggi dan pesantren itu belum terwujud. Kemudian ada pikiran-pikiran, ada tindakan masing-masing fakultas, masing-masing prodi. Saya kira assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama penyerahan SK kenaikan pangkat periode April tahun 2020 kepada yang saya panggil bisa menuju ke belakang ke penyerahan. حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اهدنا الإسلام والسنة وأعملنا على الإيمان والتوبة. اللهم ارزقنا الشهادة والإيمان وارزقنا الهداية والتوفيق وارزقنا الصبر والثبات بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sama penyampaian doa tadi, maka kita sudah serangkaian acara. Jadi saya selaku membawa acara, mohon maaf mendapat salah kata dalam pembawakan acara di acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.